Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah para siswa sekalian, sebelum saya mulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan, kesehatan dalam keadaan bagaimanapun. Kita selalu dapat menjalankan aktivitas dengan penuh semangat dan selalu mengharapkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Baiklah para siswa sekalian, masa saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir, bahkan ini mengalami varian yang baru sehingga kondisinya belum mengalami penurunan. Maka kita harus selalu menjaga kesehatan kita dengan selalu mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk itu marilah kita mulai di tahun pelajaran kita yang baru tahun 2021-2022 ini dengan materi kita yang pertama atau bab yang pertama adalah konsep dasar ilmu ekonomi di kelas 10 ini. Tujuan yang ingin kita capai nantinya setelah kita mengikuti kegiatan pembelajaran ini, bahwa para siswa sekalian nanti diharapkan dapat mengidentifikasi, memahami, menjelaskan, mempresentasikan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengertian ilmu ekonomi, masalah ekonomi, serta pilihan dan skala prioritas. Tentu di bab ini yang akan kita bahas dalam konsep dasar ilmu ekonomi. Yang pertama nanti adalah kita menjelaskan pengertian ekonomi. Yang kedua nanti adalah bagaimana pembagian ilmu ekonomi yang akan kita pelajari di bab ini. Dan yang ketiga nanti adalah apa itu kegiatan, motif, politik, dan prinsip ekonomi. Oke. Pengertian ilmu ekonomi. Kata ekonomi sendiri itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani. Yaitu dari kata oikos yang berarti itu keluarga atau rumah tangga. Kemudian nomos yang berarti peraturan atau aturan, dalam arti juga hukum bisa juga. Sehingga ekonomi berarti aturan rumah tangga atau bagaimana mengatur rumah tangga. Jadi ilmu ekonomi secara bahasa yang dari Yunani tadi adalah ilmu untuk mengatur rumah tangga. Nah, secara umum ilmu ekonomi dapat kita artikan, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur atau yang mempelajari tentang segala kegiatan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan. Kalau mau dilanjutkan lagi dalam rangka untuk mencapai kemakmuran. Itu secara umum yang kita pelajari melalui asal-usul bahasa atau kata ekonomi itu sendiri yang berasal dari bahasa Yunani. Lanjut, pembagian ilmu ekonomi yang kedua, bahwa ilmu ekonomi itu dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu ekonomi deskriptif, yang kedua adalah ekonomi teori, dan yang ketiga adalah ekonomi terapan. Nah, di dalam ekonomi teori sendiri itu ada 2 bahasan pokok. Yang pertama adalah ekonomi makro,
Yang kedua adalah ekonomi mikro. Ekonomi makro itu apa dan ekonomi mikro itu apa? Nah, akan kita jelaskan nanti. Kita mulai dulu dari ekonomi deskriptif. Apa itu ekonomi deskriptif? Ekonomi deskriptif itu bekerja dengan mengumpulkan informasi-informasi mengenai masalah-masalah yang faktual dalam ekonomi. Artinya ekonomi deskriptif menggambarkan keadaan perekonomian yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Tidak, dalam ekonomi deskriptif tidak menjelaskan tentang apa yang terjadi, mengapa, kenapa masalah ini terjadi. Contoh, pada saat ini kenapa yang jelas dalam masyarakat sekarang terjadi krisis ekonomi. Nah, kenapa kok bisa terjadi krisis itu? Ini tidak dibahas dalam ekonomi deskriptif, tapi akan dipelajari berikutnya. Untuk menjelaskan ini tentunya dibahas dalam ekonomi teori. Dalam ekonomi teori itu akan membahas tentang apa yang terjadi sebenarnya di ekonomi deskriptif ini. Kenapa kok sekarang terjadi krisis ekonomi? Akan dicari hubungan antara masalah-masalah yang terjadi itu, sehingga menemukan berdasarkan kajian dari ekonomi deskriptif, ekonomi teori itu nanti akan berusaha mengeneralisasi data-data ekonomi dan memberikan penafsiran atas data yang tersajikan dalam ekonomi deskriptif itu. Jadi kalau ekonomi deskriptif itu menunjukkan fakta-fakta yang terjadi, ekonomi teori itu akan mencari hubungan yang terjadi, kenapa hal itu bisa terjadi. Sehingga teori ekonomi juga akan mengumpulkan semua asas atau hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kebijakan ekonomi. Nah, ini nanti akan berusaha untuk mencari atau menemukan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan yang ditemukan di dalam ekonomi deskriptif. Nah, tentunya ini nanti akan dibahas melalui ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro itu apa? Ekonomi makro itu nanti akan menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan yang secara menyeluruh dalam lingkup yang besar, yang lebih besar, makro. Jadi ilmu ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi, ya, saya ulang, bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Ekonomi makro meneliti fenomena atau kejadian-kejadian ekonomi secara luas, misalkan tingkat pengangguran, pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, maupun kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya. Tujuan kajian ekonomi makro itu apa? Ini adalah untuk memahami berbagai peristiwa ekonomi dan merumuskan serta akan memperbaiki kebijakan ekonomi makro. Sedangkan ekonomi mikro di sini, ya, itu adalah bagian ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan rumah tangga produksi atau perusahaan, ya, dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan
sumber daya yang terbatas. Nah, ini ekonomi mikro. Pembahasannya lebih kecil. Ini menyangkut tingkah laku konsumen, tingkah laku produsen, rumah tangga. Kemudian juga tingkat harga permintaan dan penawaran yang terjadi dalam pasar. Pasar atau perusahaan atau industri. Ini dipelajari dalam wilayah ekonomi mikro. Ini semua nanti akan mengumpulkan bagaimana hubungan antara misalkan permintaan dan penawaran. Oh, kalau permintaannya tinggi, sedangkan barang yang ditawarkan sedikit, maka secara otomatis harganya akan naik. Nah, ini permasalahan. Nah, kemudian hasil dari teori ekonomi ini, rumusan yang telah dihasilkan, misalkan terjadi hubungan permintaan, hukum permintaan. Jika harga barang, hukum permintaan berbunyi, jumlah barang yang diminta itu berbanding terbalik dengan tingkat harga. Artinya pada saat harga naik, pasti jumlah yang diminta itu akan berkurang. Dalam asumsi ini harus kondisi ceteris paribus. Nah, ini akan dibawa oleh ekonomi terapan, hasil perumusan dari ekonomi teori yang akan dipakai dalam ekonomi terapan. Ekonomi terapan itu apa? Ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Nah, kajian dari ekonomi teori nanti akan diterapkan untuk memberikan kebijakan selanjutnya untuk mengatasi dari permasalahan atau menjelaskan secara lengkap adanya ekonomi deskriptif. Saya kira pembagian ekonomi seperti itu, dan nanti akan lebih jelasnya kalau kalian membaca secara mendetail dari pembagian ilmu ekonomi ini. Nah, kemudian bahasan kita yang ketiga adalah tentang kegiatan, motif, politik, dan prinsip ekonomi. Kegiatan ekonomi itu apa? Kegiatan ekonomi adalah setiap langkah yang dilakukan manusia dalam perekonomian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, segala aktivitas manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu sudah dikatakan manusia itu melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dilakukan dalam rangka untuk mencari atau mengatasi bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, motif ekonomi. Motif ekonomi itu apa? Motif ekonomi adalah dorongan manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi. Apa dorongan? Motivasi dari manusia pada saat akan melakukan kegiatan ekonomi. Mungkin dimotivasi atau dorongan karena ingin terpenuhi semua kebutuhannya, atau ingin memperoleh penghargaan atau tercukupi hidupnya, mencapai kemakmuran, ingin dihargai orang, ingin mempunyai sesuatu yang lebih, ingin mendapatkan prestis dan lain sebagainya. Itu motif, dorongan manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tadi apa ini sudah dijelaskan. Yang ketiga adalah politik ekonomi. Politik ekonomi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki perekonomian dalam rangka meningkatkan kemakmuran seluruh rakyatnya. Nah, ini terutama dilakukan oleh pemerintah. Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah tentunya tujuannya adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan perekonomian di negara kita. Ini urusannya pemerintah, bagaimana meningkatkan kemakmuran seluruh rakyatnya. Ini tentunya ada politik bagaimana strategi untuk meningkatkan perekonomian itu. Kemudian yang kita bahas terakhir adalah prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu apa? Itu adalah dasar bertindak.
tindakan yang menjadi dasar semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi itu memakai prinsip ekonomi yang berbunyi bahwa dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya itu diharapkan untuk memperoleh hasil tertentu. Jadi ingat, kalau pengorbanannya itu sekecil-kecilnya, maka harapannya memperoleh hasil yang tertentu. Atau sebaliknya, dengan pengorbanan tertentu, ini harapannya untuk memperoleh hasil yang maksimal. Apa toh maksudnya di sini? Jadi kalau dalam pelajaran ekonomi itu tidak ada kalau pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Itu adalah kata-kata yang salah yang tidak bisa dibuktikan, kecuali orang mau dapat warisan, ini pengorbanannya sekecil-kecilnya, hasilnya besar sekali. Atau orang dapat gusuran, nah yang ramai dalam perusahaan yang masuk ke wilayah kita ini, orang dapat gusuran kok. Dulu tanah cuma dikasih pemerintah atau beli tapi murah, setelah digusur dapat hasil yang luar biasa. Atau dapat warisan, orang tuanya punya harta yang banyak, kemudian kita hanya disuruh kumpul, kebetulan naik pesawat, hanya berapa, naik pesawat 1 juta, hasilnya 100 juta. Nah, itu kan ada. Tapi dalam kegiatan ekonomi, kalau pengorbanan sekecil-kecilnya, itu hasilnya hanya tertentu. Misalnya, seorang pengusaha gorengan OTOT, satu OTOT ditanyai, saya mau pesan 100 buah OTOT, harganya berapa bu? Nah, ditanya. Satu OTOT 1000, kalau 100 berarti hasilnya nanti 100.000 sudah nyata, dapatnya tertentu. Berapa? 100.000, karena pesannya 100, satu OTOT 1000. Maka dalam hal ini nanti hasilnya sudah tertentu, biar OTOT yang terbuat dari misalkan ada cambahnya, ada kolnya, ada udangnya, bahkan ada ayamnya, campuran apapun. Kalau mau rugi silahkan memakai campuran yang enak-enak. Tapi kalau mau untung pasti memilih pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pengorbanan di sini artinya adalah biaya. Contoh, membuat OTT ya cukup dicampuri adonannya adalah dengan kangkung. Nah, kangkung dicacah-cacah, kemudian dicampuri misalkan ada kacang panjang. Cari bahan-bahan yang murah, itu artinya pengorbanannya sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil yang sudah tertentu tadi. Atau dengan pengorbanan yang tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal. Kita akan beli baju dengan membawa uang 200. Dengan cara menawar sana, menawar sini, itu nanti kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, tentunya kalau dibawa ke pasar pagi, katakanlah di Samarinda, dengan uang 200.000 kita bisa tanya ke penjual sebelahnya lagi, tanya-tanya. Nah, kalau dibelikan di situ 200.000 dapat 2 saja. Oh, di sana ternyata dapat 3. Kalau cari di mall itu dapatnya cuma 1. Tapi kalau cari di pasar pagi bisa dapat 2 atau 3. Nah, contohnya seperti itu. Tinggal kita berusaha untuk memperoleh hasil yang maksimal tadi. Tentunya dengan kualitas barang juga yang maksimal. Pengorbanannya tertentu, bawa uang 200.000 atau berapapun uang yang sudah dibawa itu tertentu. Hasilnya nanti diharapkan hasil yang maksimal, yaitu sebagian materi yang kita bahas di dalam konsep dasar ilmu ekonomi ini. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan hal yang lebih. Setelah ini nanti di akhir kegiatan kalian melengkapi apa yang saya sampaikan tadi dengan hal-hal yang lebih lengkap lagi. Tentunya silahkan meminjam buku perpustakaan atau dari sumber belajar manapun. Silahkan dilengkapi dari PowerPoint saya, mulai dari
pembagian ilmu ekonomi tadi dilengkapi di dalam buku catatan. Nah, jadi pengertiannya ekonomi itu dijabarkan lagi. Kemudian pembagian ilmu ekonomi ini dijelaskan lebih lengkap lagi supaya kalian punya catatan. Setiap yang saya sampaikan dalam video pembelajaran ini nanti kalian lengkapi di buku catatan yang nanti hasilnya kalian foto, kemudian nanti dikirim kembali tugasnya lewat di WA, kalau WA japri ke masing-masing atau dikirim tugasnya lagi di classroom kita. Ya, jadi supaya tidak nanti tumpuk atau tumpang tindih dengan grup-grup yang lain, kita khusus beraktivitas melalui grup kita yaitu di dalam classroom mata pelajaran ekonomi. Untuk itu pastikan bahwa kalian sudah gabung di classroom kita. Sekali lagi tugasnya adalah melengkapi materi ini di buku catatan, kemudian nanti difoto, dikirimkan lewat grup kita di classroom ekonomi ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ini sekian, terima kasih apa yang telah kita berikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.